Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safira Karimah dengan NIM 121220125 dari Prodi S1 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal dari mata kuliah Kimia Organik yang diampu oleh Bapak Dr. Heri Septiakusuma, SSI, MT. Jurnal yang saya dapatkan dengan topik Alkuna. Saya akan memulai untuk membagikan layar saya terlebih dahulu atau screen sharing. Jurnal saya ini berjudul Polyhedron dan artikelnya berjudul Hydroboration of Alkenes Initiated by Sodium Triethyl Borohydride, atau dalam bahasa Indonesia, hidroborasi alkuna diprakarsai oleh natrium trietil borohidrida. Jurnal artikel ini dibuat oleh 4 penulis. Yang pertama ada Ana MAJ yang berasal dari Fakultas Teknologi dan Teknik Kimia, Universitas Teknologi Ilmu Kehidupan di Polandia, lebih tepatnya di Bydgoszcz. Yang kedua ada Bartłomiej Zarlan dari Pusat Teknologi Lanjutan, Universitas Adam Mickiewicz, Fakultas Kimia di Polandia. Dan yang ketiga ada Piotr Pawluk dari Pusat Teknologi Lanjutan, Universitas Adam Mickiewicz, Fakultas Kimia di Polandia. Dan yang terakhir ada Maciej Zaranek dari Pusat Teknologi Lanjutan Universitas Adam Mickiewicz, Fakultas Kimia di Polandia. Dan Poznańskiego, Universitas Adam Mickiewicz, Universitas Poznańskiego di Polandia. Jurnal ini dibuat pada tahun 2022 dan dipublis juga pada tahun 2022. Dikirim pada tanggal 29 Januari 2022 dan diterima oleh website pada tanggal 8 Juni 2022. Jadi, kita akan mulai untuk presentasinya. Nah, jadi dimulai dari abstraksi terlebih dahulu. Di abstraksi dijelaskan bahwa natrium di abstraksi berisi natrium trietil borohidrida, reagen pemindah hidrida yang populer umumnya digunakan sebagai zat pengaktif untuk katalis hidroborasi berdasarkan kompleks logam transisi baris pertama. Telah ditemukan bahwa
NaHB etil 3 dapat menjadi katalis selektif untuk hidroborasi alkuna terminal dengan pinakol boran, hidroborasi alkin aromatik, dan aliafatik dengan adanya 10% mol NaHB etil 3 berlangsung dengan cara yang sangat selektif untuk menghasilkan E-vinil boronat ester dengan hasil tinggi. Sedangkan etinil silanes tampak kurang reaktif dalam proses ini. Alkuna internal juga dapat diubah menjadi ester vinil boronat yang sesuai, namun proses ini membutuhkan waktu reaksi yang lebih lama dibandingkan dengan rekan terminal yang lainnya. Bagian abstraksi ini ada dijelasin tentang katalisis. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi dengan tidak mengalami perubahan kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. Selain mempercepat, katalis juga bisa memperlambat laju reaksi yang kemudian disebut dengan istilah inhibitor. Nah, seperti dalam pengertian, fungsi katalis digunakan untuk mempercepat reaksi, akan memberikan suatu mekanisme reaksi alternatif dengan nilai energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan nilai energi aktivasi yang bereaksi tanpa katalis. Semakin rendah nilai energi aktivasi, maka semakin banyak partikel yang memiliki energi kinetik yang cukup. Cara kerja katalis kayak gimana sih? Cara kerjanya adalah mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Energi dari pengaktifan merupakan energi minimum yang diperlukan untuk memutuskan ikatan molekul yang bereaksi. Katalis mempercepat reaksi dengan menyediakan jalur alternatif yang memiliki energi lebih rendah. Ketika energi aktivasi diturunkan, maka akan lebih banyak tumbuhan yang menyediakan energi yang cukup bagi reaktan untuk membentuk produk. Nah, selama reaksi, katalis tidak dapat berubah atau dikonsumsi. Jenis-jenisnya, yang pertama adalah katalis homogen, yaitu katalis yang satu fase dengan zat yang katalis. Dan yang kedua adalah katalis heterogen, yaitu katalis yang tidak satu fase dengan reaksi. Contoh katalis dan kegunaannya, yang pertama ada besi. Besi digunakan dalam pembuatan amonia dari gas nitrogen dan hidrogen. Amonia sendiri digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk dan asam nitrat. Yang kedua ada platina. Platina digunakan dalam reaksi antara amonia dan udara yang membentuk nitrogen monoksida dan juga air. Reaksi ini merupakan salah satu tahap dalam pembuatan asam nitrat. Yang ketiga ada vanadium oksida. Katalis jenis ini digunakan dalam reaksi pembentukan belerang trioksida dari belerang dioksida dan oksigen. Reaksi ini merupakan contoh dalam tahap pembuatan asam sulfat. Yang keempat ada katalis biologi. Selain dalam fisika, katalis juga ada dalam biologi, yaitu enzim. Enzim ini hanya dapat bekerja dengan baik dalam kondisi tertentu, seperti pada suhu dan tingkat kesamaannya spesifik. Contohnya, enzim amilase yang terdapat dalam air ludah. Dia akan berhenti bekerja saat makanan masuk ke lambung karena kondisinya yang terlalu asam. Jadi ayo kita lanjut ke materi pertama.
Nah, dimulai dari perkenalannya. Vinyl boronates play a pivotal role in modern organic synthesis as essential syntones in selective carbon heteroatom bond formation reaction, which are important especially in the pharmaceutical, agrochemical, and cosmetic industries. Jadi, di sini dijelasin bahwa vinyl boronat itu memainkan peran penting dalam sintesis organik modern sebagai syntones esensial. Syntones itu zat-zat yang melakukan pembentukan dalam reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon dan atau karbon heteroatom selektif yang penting terutama dalam industri farmasi, agrokimia, dan kosmetik. Nah, hidroborasi katalitik dari alkuna dengan hidroborat adalah alat yang ampuh untuk menghasilkan vinyl boronat. Dan transformasi ini biasanya terjadi melalui adisi sin bagian bagian BH untuk menghasilkan vinyl boronat ester. Jadi untuk hidroborasi itu adalah proses hidrogen boron menjadi ikatan Jadi hidroborasi itu adalah metode untuk mengkonversi gugus alkena menjadi gugus alkohol. Atau hidroborasi adalah reaksi di mana boron hidrida bereaksi dengan alkena menghasilkan organoborana. Nah, setelah itu dia menjelaskan baru-baru ini generasi baru katalis untuk borasi alkuna selektif dilaporkan. Mereka didasarkan pada kompleks logam transisi baris pertama yang melimpah di bumi dengan ligan yang mengandung nitrogen tridentat dan telah menarik banyak perhatian. Prakatalis bench stable ini membutuhkan aktivasi, biasanya menggunakan logam trialkylbor ohidrida untuk mencapai aktivitas katalitik yang tinggi. Pada bagian perkenalan ini, terdapat kata kompleks logam transisi baris pertama. Kita akan membahas tentang apa itu logam transisi. Logam transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai 12 atau 1B sampai 8B pada sistem lama. Kelompok ini terdiri dari 35 unsur. Jika terbukti benar, maka akan menjadi 38 unsur. Semua logam transisi adalah unsur blok D, yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbit D. Dalam ilmu kimia, logam transisi mempunyai dua pengertian. Yang pertama, definisi dari IUPAC. Mendefinisikan logam transisi sebagai sebuah unsur yang mempunyai subkulit D yang tidak terisi penuh atau dapat membentuk kation dengan subkulit D yang tidak terisi penuh. Sebagian besar ilmuwan mendefinisikan logam transisi sebagai semua elemen yang berada pada blok D pada tabel periodik, atau semuanya adalah logam yang memasukkan golongan 3 hingga golongan 12 pada tabel periodik. Dalam kenyataan,
Barisan blok F, lantanida, dan aktinida juga sering dianggap sebagai logam transisi dan disebut logam transisi dalam. Ciri-ciri dan sifat yang dimiliki bersama oleh unsur transisi yang tidak dimiliki unsur-unsur lain yang disebabkan oleh terisinya sebagian dari subkulit D. Di antaranya adalah yang pertama, pembentukan senyawa yang warnanya disebabkan oleh transisi elektron D garis 1 D. Pembentukan senyawa dengan banyak bilangan oksidasi dikarenakan kereaktifan yang relatif rendah pada elektron subkulit D yang tidak berpasangan. Pembentukan beberapa senyawa paramagnetik disebabkan oleh adanya elektron subkulit D yang tidak berpasangan. Beberapa senyawa dari unsur golongan utama juga merupakan paramagnetik atau seperti nitrogen oksida dan oksigen. Hidroborasi alkin terminal dan internal juga berhasil menggunakan katalis bebas logam transisi yang mengandung boron. Misalnya ya, BC6F53, kation kation borenium, HbC6F52, tris 35 bis, H3B THF, dan bahkan NaOH titik NaHB etil 3 telah digunakan oleh Thomas dalam bukunya penelitian yang diterbitkan ketika penelitian kami sedang berlangsung. Bagaimanapun, ia menemukan itu bukan reaktivitas terbaik, hanya menghasilkan 45% dari E-steryl boronic ester. Sementara manuskrip ini sedang dalam persiapan. Thomas dan kelompoknya melaporkan juga pada hidroborasi dan karboborasi diprakasai oleh spesies zwitterionik yang dihasilkan dari reaksi vanilasetilena dengan kemudian Thomas dan kelompoknya melaporkan juga pada hidroborasi dan karboborasi diprakasai oleh spesies zwitterionik yang dihasilkan dari reaksi vanilasetilena dengan tris pentafluorofeniborana. Kemudian, kelompok yang sama mengusulkan mekanisme katalisis boron tersembunyi dari katalisis hidroborasi nukleofilik. Sementara makalah kami sedang ditinjau. Menerbitkan temuan mereka tentang hidroborasi alkuna dan alkena yang dipromosikan oleh lithium trimethyl amida LI atau LIH-MDS seperti yang ditunjukkan makalah tahun 2020 oleh dan kawan-kawan menunjukkan bahwa hidroborasi alkuna dengan pinakolborane dapat terjadi secara spontan pada temperatur tinggi. Kami telah melaporkan bahwa NHB etil 3 bisa digunakan sebagai katalis
selektif untuk siliasi dehidrogenatif alkuna dengan hidrosilan dan hidrosilasi alkena Markov-Nikov selektif. Mengingat pengetahuan kami tentang bidang pada saat itu, laporan pendahuluan dari grup Thomas dan kesamaan mekanistik reaksi hidrolisasi dan hidroborasi, kami memutuskan untuk mempelajari lebih detail reaktivitas alkin, terminal, dan pinakolborane dengan adanya logam alkali trietil borohibrida. Untuk menguji dampak reduktor yang biasa digunakan ini selama proses hidroborasi. Saya memasuki bagian 2 metode. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alkuna secara umum. Jadi, senyawa alkuna adalah jenis senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Rumus umum alkuna adalah C6H2N-N dengan N lebih dari 1. Misalnya, jika N sama dengan 2, maka C2H2 merupakan suku pertama alkuna. Yang kedua, jika N3, maka C3H4 merupakan suku kedua alkuna. Jika N4, maka C4H6 merupakan suku ketiga alkuna dan seterusnya. Tata nama alkuna berdasarkan IUPAC. Pemberian nama alkuna dibedakan menjadi 2 menurut jenis rantainya, yaitu yang pertama ada rantai lurus. Penamaan alkuna rantai lurus dengan C2 dan C3 ditulis menurut jumlah atom yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran una. Contohnya, kalau C2H2 itu disebutnya etuna. Untuk C3H4 disebutnya propuna. Dan yang kedua, rantai bercabang. Aturan penamaannya, tentukan rantai utamanya. Panjang utama ini merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Beri nomor pada setiap atom C yang berada pada rantai utama. Ingat, penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Jika terdapat lebih dari 1 cabang yang sama, maka dalam penulisannya diawali dengan di, atau untuk 2 cabang yang sama, tri, atau untuk 3 cabang yang sama, tetra, untuk 4 cabang yang sama, dan seterusnya. Jika terdapat lebih dari 1 cabang yang berbeda, maka dalam penulisannya harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama dari nama cabang tersebut. Nah, ada sifat-sifat alkuna juga. Yang pertama adalah sifat fisik. Sifat fisiknya merupakan senyawa nonpolar. Akibatnya, alkuna tidak mudah larut di dalam air. Dan yang kedua, pada suhu kamar, alkuna dengan C2 sampai dengan C4 berwujud gas. Alkuna dengan C5 sampai C15 berwujud cair. Alkuna dengan C16 dan seterusnya berwujud padat. Pada alkuna rantai lurus, semakin panjang rantai C-nya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Pada alkuna rantai bercabang, semakin banyak cabangnya, maka akan semakin rendah titik didihnya. Nah, yang kedua, ada sifat kimianya juga. Reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap oleh hidrogen, halogen, atau asam halida. Reaksi adisi pada alkuna membutuhkan pereaksi dengan jumlah 2 kali lipat dari alkena. Nah, ada juga manfaat-manfaat alkuna. Alkuna dapat digunakan sebagai bahan baku pembuat bahan-bahan sintesis seperti plastik. Salah satu jenis alkuna yang paling sederhana
yaitu etona atau lebih dikenal dengan asetilen, banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pengelasan, pemotongan besi dan logam, serta membantu mempercepat pematangan buah. Yang kedua, memasuki metode. Dari komentar umum 2.1, semua reaksi dilakukan dalam peralatan gelas yang dikeringkan oleh oven di bawah atmosfer argon. Pelarut dikeringkan dengan distilasi di atas natrium benzofenon. Alkuna dan pinalkoboran digunakan sebagai disediakan dan degaset sebelum digunakan. Thiacylborohidrida, logam alkali tersedia secara komersial dengan larutan 1 molar dalam toluena atau THF dan digunakan sebagaimana diterima. Ini dia ya teman-teman, skema 1 yang pertama ini produk hidroborasi dari terminal secara teoritis. Nah ini nih, ini dia bentukannya. Kromatografi gas dilakukan pada Bruker Cion 436-GC dengan detektor TCD. Analisis GCMS dilakukan pada detektor spektrometri massa Bruker Cion 436-GC A Cion SQMS. Analisis NMR dilakukan pada spektrometer Bruker Fourier 300 dan dirujuk ke puncak residu pelarut. Nah, jadi kan di sini ada mention tentang gas kromatografi. Gas kromatografi atau kromatografi gas itu apa sih? Jika dilihat dari sudut pandang bahasa, kromatografi gas tersusun dari 2 kata. Yang pertama adalah kromatografi dan yang kedua adalah gas. Keduanya merupakan diambil dari bahasa Inggris. Dalam versi bahasa Indonesia bisa saja disebut gas kromatografi atau kromatografi gas. Nah, kromatografi gas adalah suatu teknik kromatografi dengan bantuan media gas. Nah, arti gas pada kromatografi, gas di sini diartikan sebagai salah satu wujud materi selain padat dan cair. Beberapa contoh gas yang biasa digunakan pada proses gas kromatografi diantaranya. Yang pertama ada helium, yang kedua ada nitrogen, yang kedua ada argon, dan yang ketiga ada hidrogen. Arti kromatografi itu apa sih? Kromatografi dapat diartikan sebagai metode atau teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan. Dalam proses mempelajari kromatografi, Anda akan menemukan istilah-istilah seperti fase gerak, fase diam, kolom, dan lainnya. Nah, fungsi dari gas kromatografi itu adalah yang pertama, pemisahan senyawa dalam suatu sampel. Dan yang kedua, menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel. Yang ketiga, pengujian kemurnian suatu senyawa. Yang keempat, identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel. Dan yang terakhir, menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Jadi kayak gitu tuh penjelasan singkat tentang kromatografi gas. Ayo kita lanjut. Masuk ke poin 2.2. General Procedure of NAHB EC3 Catalyzed Hydroboration atau prosedur umum hidroborasi dengan katalis NaHBe etil 3. Nah, 1 mol alkuna 0,1 mili dekan dan 1,1 milimol pinalkolborane ditempatkan dalam labu Bombs-Schenck yang telah dievakuasi sebelumnya
yang dilengkapi dengan katup sumbat. Sampel referensi diambil. Selanjutnya ditambahkan 0,1 mili larutan 1 molar NaHB etil 3 sebanyak 0,1 milimol dalam toluena. Benzena reaksi ditutup dan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius sambil diaduk. Setelah waktu yang ditentukan, campuran reaksi didinginkan hingga suhu kamar dan dianalisis menggunakan GC dan GCMS. Produk hidroborasi diisolasi dengan ekstraksi dengan 1 mili DCM diikuti dengan kromatografi kolom ekstrak pekat atau SiO2, heksana atau etil oksigen dengan perbandingan 98:2. Nah, masuk ke bagian 2.3, identifikasi produk hidroborasi terpilih. Nah, jadi dari banyaknya produk hidroborasi, dipilih beberapa produk ini untuk diidentifikasi. Nah, yang pertama ini ada E44,55 tetrametil 2 steril 132 dioksaborolan. Nah, bentukannya kayak gini ya, teman-teman. Kalau yang contoh pertama, yang produk pertama bentukannya kayak gini. Yang kedua ada E2219 bifenil 4-il vinil 4455 tetrametil 132. Dioksaborolan. Nah, buat contoh yang kedua, ini gambar strukturnya secara jelas. Bisa dilihat ya. Dan yang ketiga ada E226 metoksinaptalen 2-il vinil 4455 tetrametil 132 dioksaborolan. Nah, ini contoh gambar struktur yang ketiga nih. Bentuknya kayak gini. Lanjut pada produk yang keempat. Yang keempat ada E24 metoksil 24 metoksilsteril 4455 tetrametil 132 dioksaborolan. Nah, ini buat contoh dari struktur yang produk ketiga. Lanjut, E4455 tetrametil 24 metil steril 132 dioksaborolan. Nah, ini produk yang kelima. Produk yang kelima ini contohnya kayak gini ya strukturnya. Masuk ke produk yang keenam, ada 4455 tetrametil 23 metil steril 132 dioksaborolan. Ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, strukturnya kayak gini. Yang ke-7 ada E212 diphenylvinyl 4455 tetrametil 132 dioksaborolan. Nah, ini bentuk strukturnya kayak gini ya, teman-teman. Ini yang ke-8 E4455 tetrametil 2 ok 4 N4 132 dioksaborolan. Ini kayak gini ya, teman-teman, bentuk yang produk ke-8. Lanjut. Produk ke-9 ada E4455 tetrametil 2 1 phenylprop
1N, 2Il, 132 dioksa borolan. Nah, ini kayak gini nih. E44. Dan yang produk terakhir ada E4455 tetrametil 21 phenylprop 1N 1Il 132 dioksaborolan. Nah, ini produk yang terakhir. Kalau lebih diperhatiin ulang, ini produk-produknya tuh strukturnya rada mirip-mirip ya, teman-teman. Karena memang di ujung penamaan pun mereka sama, yaitu dioksaborolan. Produk ke-11 E-NN dimetil 4 24455 tetrametil 132 dioksaborolan 2Il vinil anlimina. Ini gambar struktur dari produk yang ke-11 ya. Yang ke-12 ada Z24 metoksipenil 14455 tetrametil 132 dioksaborolan 2Il vinil trimetilsilan. Nah, ini bentuk strukturnya ya. Dan yang produk ke-13 ada Z-trimetil 14455 tetrametil 132 dioksaborolan 2Il 24 trifluorometil penil vinilsilen. Ini gambar strukturnya ya, teman-teman, bisa dilihat. Memasuki bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, kami memulai penelitian kami dengan hidroborasi penilacetilen dengan 1,1 EQ dari 4455 tetrametil 132 dioksaborolan atau pinakolboran HB-PIN menggunakan sodium triatil sebagai katalis dan tanpa pelarut tambahan. Namun harus dicatat bahwa semua borohidrida borohidrida disediakan dan digunakan sebagai larutan 1 molar baik dalam bentuk toluena atau THF. Hasil penyaringan kondisi reaksi disajikan pada tabel 1. Ini kita lihat tabel 1 ya, teman-teman. Ini dia tabel 1. Ini tabelnya. Lanjut. Sebagian dari 10% mol NaHBe etil 3 1 molar dalam toluena yang diterapkan dalam reaksi model menyebabkan konversi 71% dari 1 setelah 1 jam pada 60 derajat Celcius dan menghasilkan ester monoborilasi linear E-alkenyl borat 2. Waktu reaksi yang diperpanjang selama 24 jam menghasilkan konversi 1 yang lebih tinggi atau 93%. Peningkatan suhu reaksi pada 80 derajat Celcius menghasilkan konversi lengkap 1 dalam 1 jam menghasilkan produk 2 dengan regioselektivitas anti-Markovnikov setinggi sebelumnya, yaitu lebih dari 99%. Penurunan muatan katalis menjadi 5% mol NaHB etil 3 menghasilkan penurunan reaktivitas. Setelah 1 jam pada 80 derajat Celcius, hanya 87% konversi dari 1 yang diamati.
Reaksi yang dilakukan dengan penambahan pelarut seperti toluena, THF atau dioksan menghasilkan konversi satu yang lebih rendah 83-85%. Entry 10-12. Menariknya, dua percobaan tambahan dilakukan dengan 2,2 ekuivalen Hb-pin dengan tanpa penambahan toluena. Keduanya menyebabkan penurunan drastis konversi fenilasetilena dan pembentukan dua produk sampingan, alkyl boronat ester 3 dan alkyl biboronat ester 4. Dalam kondisi kami tidak dapat mereproduksi hasil yang dilaporkan oleh An. Dan reaksi tanpa aditif memberikan konversi secara konsisten lebih rendah daripada yang dilaporkan di dalamnya. Selanjutnya, dengan menggunakan kondisi reaksi yang dioptimalkan, sebagaimana ditetapkan di atas, kami memeriksa kemampuan trialkyl borohidrida logam alkali lain yang tersedia secara komersial dalam mengkatalisis hidroborasi fenilacetilen. Semua borohidrida lainnya, yaitu NaHbSbU3, LiHb etil 3, dan KHb etil 3, menyebabkan regioselektivitas anti-Markovnikov yang sangat tinggi sebesar 97% sampai 99% isomer E. Namun, anti-Markovnikov yang sangat tinggi sebesar 97% sampai 99% NaHb etil 3 ternyata menjadi katalis yang paling aktif karena konversi satu yang dicapai dengan borohidrida lainnya tidak melebihi 90% untuk LiHb etil 3 dan bahkan lebih kecil untuk NaHb SbU3 61% dan KHb etil 3 36%. Selain itu, dalam kasus LiHb etil 3 dan KHb etil 3, analisis GCMS menunjukkan bahwa alkyl bis boronat ester 4 hadir sebagai produk sampingan dalam jumlah kecil, yaitu kurang dari 2%. Adanya produk 3 yang dicatat untuk N313 dan 14 kemungkinan besar disebabkan oleh deborilasi dari bisboronat 4. Setelah menetapkan kondisi yang paling optimal, kami berusaha memperluas cakupan substrat di atas turunan-turunan fenilacetilen tersubstitusi dan alkin terminal aromatik dan aliofatik lainnya. Tabel 2 merangkum studi tentang pengaruh berbagai jenis substituen pada bagian etinil pada konversi dan selektivitasnya. Nah, ini tabel 2 kita lihat dulu ya. Ini bentukan tabel 2 dengan keterangan hidroborasi, alkin terminal, dan internal. Nah, ini tabel yang keduanya ya teman-teman, bisa aja lihat. Ini ada kemurniannya, konversinya berapa persen, ada waktunya nih kayak ini 1 jam, konversinya 99%, dan kemurnian dihasilkan 99 dalam kurung 86% atau 99,86%. Ini gunanya.
menuju produk yang diinginkan. Fenilacetilen yang dihiasi dengan substituen metil yang terletak pada gugus aril dikonversi dengan regioselektivitas anti-Markovnikov yang sangat baik, yaitu lebih dari 99% menjadi ester boron linear atau E-alkenyl pinakol. Namun, konversi setelah 1 jam agak moderat, yaitu 59-75%, seperti yang diharapkan. Halangan sterik mempengaruhi laju reaksi dari 4-etinil toluena bereaksi lebih cepat daripada 3 dan 2 etil toluena, yaitu dikonversi 75% dibanding dengan 61% dibanding dengan 59%. Ketika menggunakan 4-etinil toluena, memperpanjang waktu reaksi hingga 24 jam memungkinkan konversi alkuna yang hampir sempurna. Fenilasetilena bantalan substituen bromo menarik elektron menjalani hidroboronasi oleh Hb pin tanpa kehilangan regioselektivitas. Tetapi dengan konversi moderat hanya 35% setelah 1 jam, turunan fenilacetilen atau grup metoksi pada posisi para juga bereaksi jauh lebih lambat. Masing-masing hanya memberikan 40% dan 68% konversi. Dalam kedua kasus ini, perpanjangan waktu reaksi 24 jam meningkatkan konversi masing-masing menjadi 87% dan 99%. Di sisi lain, gugus p-tertabutil pendonor elektron lemah tidak mempengaruhi reaktivitas turunan fenilasetilena. Alkuna aliphatic juga berhasil diubah menjadi ester boron pinakol yang memadai. Demikian pula selektivitas regio anti-Markovnikov yang sangat baik diamati. Namun, substitusi alkil memiliki efek negatif kecil yang berada pada aktivitas katalis karena konversinya sedikit lebih rendah. Kami kemudian mengalihkan perhatian kami ke etinilsilan sebagai kelompok substrat yang mungkin dapat menyebabkan pembentukan yang kuat. Blok E 1 silil 2 beryl etena. Kami melakukan hidroborasi etinil dimetil penilsilen dan etinil trisopropilsilen dengan pinakol boran dengan adanya NaHB-etil-3 atau 1 molar dalam toluena sebagai katalis. Ternyata hidroborasi etinilsilen tidak seefektif alkuna sebelumnya. Reaksi dengan etinil dimetil penilsilen menghasilkan konversi sedang dari substrat yang menghasilkan produk yang sesuai dengan hanya 80% selektivitas regiosa terhadap ester linier. Regioselektivitas yang lebih tinggi atau lebih dari 99% diamati dengan penggunaan etinil trisopropil, namun versi konversinya masih moderat. Yang perlu diperhatikan, trimetil asetilen tidak bereaksi sama sekali dengan NN-dimetil 4-etinilanlinina diubah menjadi ester vinilboronat masing-masing dengan hasil 80% setelah 1 jam pemanasan. Sedangkan
penggunaan analog demetilasinya tidak menghasilkan produk yang diinginkan meskipun konversi 82% tidak berhasil. Meskipun konversi 82%. Tidak berhasil juga reaksi dengan etil 4 etil benzoat yang hanya menghasilkan produk hidroborasi karbonil dan reaksi 3 dan 4 etinil piridin. Dari beberapa alkin internal yang diperiksa atau entry 15-19, semuanya mengalami hidroborasi dengan hasil sedang hingga tinggi, baik di penil-asetilen dan rendah dibandingkan dengan penil-asetilen dan okta-1 ini yang sesuai. Kedua alkuna ini juga mengalami hidroborasi tanpa penambahan NaH Kedua alkuna ini juga mengalami hidroborasi tanpa penambahan NaHB-etil-3 setelah 24 jam menghasilkan konversi masing-masing 7,7% dan 27% 1-penil-1-ine entry 17 memberikan campuran 2 isomer dengan yang dominan adalah produk hidroborasi pada karbon. Cukup mengejutkan, hidroborasi fenil asetilena yang diakhiri SIME3 berjalan lebih efisien dibandingkan dengan etinilsilan. Perlu dicatat bahwa kedua reaksi ini ketika dilakukan tanpa NaHB-etil-3 menghasilkan produk masing-masing dengan hasil maksimum 38% setelah 24 jam pemanasan pada 100 derajat Celcius. Pada 110 derajat Celcius. Contoh representatif dari produk hidroborasi diisolasi dan dianalisis. Diingatkan potensi NaHB-etil-3 untuk menghasilkan BH3 dan pinakolboran, kami melakukan percobaan NMR dalam kondisi analog dan dengan yang digunakan oleh Thomas dan kawan-kawannya. Bagaimanapun, kami tidak dapat mengamati jumlah BH3 yang terdeteksi meskipun kami mengikuti prosedur percobaan yang sangat ketat. Alasannya mungkin karena tidak ada SME2 yang mungkin penting untuk evolusi borana yang ditambahkan ke dalam campuran reaksi kami. Masuki bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah sodium trietil borohidrida ternyata mempromosikan hidroborasi regioselektif, terminal aromatik, dan aliefatik, dan alkin internal pada phenolkolboran. Kondisi untuk reaksi ini dioptimalkan dan diterapkan pada sintesis kelompok produk adisi yang representatif. Namun, harus dicatat bahwa gugus fungsi elektrofilik dan asam tidak sesuai dengan protokol ini. Namun, aktivitas NaHB-etil-3 bisa moderat, tampak tidak beroperasi sesuai dengan mekanisme yang didasarkan pada pembangkitan BH3. Hasil produk hidroborasi yang diperoleh tanpa penambahan natrium tritilborohidrida juga jauh lebih rendah daripada yang dilaporkan sebelumnya tanpa aditif. Perlu ditekankan lagi bahwa setiap penggunaan lebih lanjut dari triethylborohidrida logam alkali dalam peran aditif prakatalis kompleks logam
harus didahului dengan pertimbangan yang cermat tentang kemungkinan pengaruhnya pada proses aktual yang diteliti. Setelah dilakukan, setelah membaca jurnal artikel ini, dapat disimpulkan bahwa natrium trietilborohidrida adalah katalis yang efektif dalam reaksi pembentukan vinil boronat yang dibuat melalui reaksi hidroboronasi. Alasannya karena setelah dilakukan percobaan dan identifikasi di beberapa senyawa yang berbeda, natrium triethylborohidrida yang berhasil menghasilkan vinil borohidrida dengan jumlah yang lebih banyak dan kemurniannya lebih tinggi. Berbeda dengan senyawa-senyawa yang lain yang hasilnya tidak sama ketika dilakukan identifikasi dan percobaan. Walaupun gugus fungsi elektrofilik dan asam tidak sesuai dengan protokol ini. Meskipun aktivitas NAH-B-etil-3 bisa moderat, tampaknya tidak beroperasi sesuai dengan mekanisme yang didasarkan pada pembangkitan pH3. Hasil produk hidroborasi yang diperoleh tanpa penambahan natrium trietilborohidrida juga jauh lebih rendah daripada yang dilaporkan sebelumnya tanpa aditif. Karena kita sudah sampai di bagian kesimpulan, sudah di penghujung presentasi ini saya tutup. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama pembuatan video ini saya lakukan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih bagi penonton yang telah menyaksikan video presentasi saya. For a better science, choose the good solution. Nah, saya Ines Safira Karima. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.